Kalau sudah makan jadi betul sepanjang. Ini laporan hasil Rakerpar tahun 2024 ini akan dibacakan mulai dari kegiatan awal kita bekerja, supaya peserta juga tahu bagaimana kesiapan panitia walaupun pada akhirnya mereka tidak ikut hadir pada kesempatan ini. Jadi persiapan kegiatan Rakerpar ini sudah berjalan dari tahun lalu sejak dibentuknya panitia. Jadi satu panitia untuk dua kegiatan, yakni Rakerpar dan kunjungan kanonik uskup. Lalu sudah bekerja kurang lebih 3 bulan lalu. Jadi kita bisa lihat ini pekerjaan-pekerjaan yang ada di gereja, ada renovasi gereja, posoran, stasi Kristus Raja Semesta Alam Serwaru. Catatan dari Pastor Paroki, laporan keuangan seharusnya untuk tahun yang baru mulai dari Januari sampai Oktober itu dipersiapkan. Lalu pelantikan DPS setelah renovasi gereja, itu SK untuk DPS yang baru nanti diberikan, serta pelantikannya dibuat setelah renovasi gereja. Catatan pada tenaga kerja purna waktu dan para waktu masih kosong itu diperhatikan. Lalu tambahan seminaris ada 1 orang dari Serwaru diperhatikan dalam data. Kemudian untuk stasi lurah, yang pertama ibadah rukun menjadi tugas DPS agar ibadah tetap berjalan. Kemudian pemekaran rukun baru di lurah akan dibuat menjadi 2 rukun. Lalu pemasukan dan pengeluaran hendaknya jelas dalam pembuatan laporan keuangan. Untuk stasi kisar, yang pertama, jumlah umat stasi memang sudah jumlah real secara keseluruhan, tetapi tidak ada data per keluarga, menjadi tugas DPS untuk mendata per keluarga. Dan ini catatan untuk semua DPS. Lalu kemudian batas stasi mencakup seluruh pulau sehingga dicatat berbatasan dengan wilayah di sekitaran pulau. Leti koreksi soal batas stasi, bukan batas gereja. Kisar koreksi soal batas stasi di Pulau Kisar. Lalu di 2024, stasi Tepa membantu mengatasi utang dari stasi Leturung sebesar 2.850.000, ditambah kesediaan dari Leturung dengan jumlah uang 500.000. Utang yang bersifat wajib di dalamnya seperti dana duku harus dibayar lunas, sementara dana solidaritas pembangunan dan kontribusi stasi dapat dibuktikan atau dihapus dari daftar utang. Sementara itu sisa utang wajib hendaknya dibayar oleh stasi Leturung, dan itu menjadi tanggung jawab Leturung. Yang kedua, bagi pengurus DPP dan DPS yang tidak mengikuti rapat sebanyak 3 kali berturut-turut, maka mereka akan diberhentikan. Hasil keputusan rakyat tahun 2023 akan disesuaikan dengan statuta yang dikeluarkan oleh Keuskupan tahun 2024 dan juga keputusan serta rekomendasi Rakerpar tahun 2024. Komisi-komisi wajib mengikuti Rakerpar. Seluruh DPP dan 5 orang dari masing-masing stasi, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara wajib mengikuti Rakerpar. Mendata lansia untuk diberikan komuni dan menjadi tugas wajib para pelayan pastoral. Semua keuangan stasi, terutama di pusat paroki, tidak dimasukkan ke rekening pribadi lagi. Semua uang di rekening pribadi dimasukkan ke rekening stasi. Semua dana yang disetor ke rekening paroki wajib ditransfer ke rekening paroki tanpa melalui rekening pribadi. Surat rekomendasi sangat penting dari ketua stasi atau rukun bagi umat yang akan menerima sakramen-sakramen. Penerimaan sakramen hendaknya mengikuti persyaratan yang dibuat di Labuan Bajo. Dalam tanda kutip, nanti data dan persyaratan akan dikirim kemudian di setiap stasi oleh pastor paroki untuk bisa disosialisasikan dalam stasi maupun rukun. Penambahan bendahara di setiap stasi menjadi 2 bendahara. Penambahan bendahara di pusat paroki sebagai angkutan. Lalu intensi sepenuhnya untuk imam. Stasi Tiakur sebagai tempat transit, maka akan dibuat pembangunan untuk beberapa kamar tamu. Sejarah gereja hendaknya dibuat dari setiap stasi dan dikumpulkan nanti dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Semua laporan stasi dikumpulkan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Jadi yang sudah dibagikan ini nanti akan dikumpulkan dalam bentuk soft copy dan dikirim ke paroki.
Stasi TEPA bertanggung jawab untuk transportasi Bapak Uskup dan rombongan selama kegiatan kunjungan kanoniknya di Pulau Babat. Panitia kunjungan kanonik di Leturo hanya fokus pada kebutuhan makan minum dan kebutuhan lainnya di Leturo. Dari keputusan di atas, maka ada beberapa rekomendasi yang hendaknya diperhatikan untuk kita semua. Yang pertama, mungkin kita bahas satu persatu. Poin satu kita setuju, kita ketuk palu selesai. Poin kedua ketuk palu selesai, supaya sebentar kita jangan ulang-ulang lagi. Nah, itu maksud saya seperti itu. Ini kan keputusan ini kan dari pertama rakyat ini kan sudah keputusan ini yang baca rangkumannya keseluruhannya sudah dibacakan. Jadi kita pikir bahwa tidak perlu dibahas satu Pak. Intinya kan ini kan sudah dirangkum dari awal rakyat sampai akhir ini sampai semua penutupan ini kan dirangkum satu kali supaya tinggal bacakan itu tinggal datanya nanti mungkin Pak Diakon mesti dibagikan atau masing-masing instansi atau bagikan lebih jelas. Oke, saya mengerti itu. Tapi yang maksudnya kayak poin pertama tentang utang piutang itu mungkin tidak cocok masuk di dalam keputusan yang kita buat. Itu mungkin ya istilahnya seperti apa. Tapi saya rasa kalau masuk di sebuah keputusan tentang utang piutang itu mungkin kurang bagus lah. Nah, makanya dari saya minta supaya bahas satu persatu, selesai kita ketuk palu dan itu selesai. Nah, maksud saya seperti itu. Mungkin saya kembali ke pasal. Baca ulang yang nomor 1. Stasi TEPA akan membantu mengatasi utang dari stasi Leturo sebesar 2.850.000, ditambah kesediaan dari stasi Leturo dengan jumlah uang 500.000 untuk menutupi utang. Utang yang bersifat wajib di dalamnya seperti dana duku harus dibayar lunas. Sementara dana solidaritas pembangunan dan kontribusi stasi dapat dibuktikan atau dihapus dari daftar utang, dan sisa dari utang itu juga menjadi tanggung jawab stasi untuk dibayar, dari stasi Leturo untuk dibayar. Baik, terima kasih. Saya pikir untuk soal keputusan yang dibuat di dalam soal keputusan hasil rapat seperti ini, saya rasa tidak jadi masalah. Karena ini kan hanya sebagai bentuk pengingat bagi kita, yang dicatat dan disimpan sebagai sebuah arsip, supaya itu menjadi pengingat untuk kita semua, terutama untuk soal utang piutang. Sebenarnya tidak ada masalah apa-apa ya kalau untuk saya dibuat di dalam hasil dari, kan ini keputusan yang dalam artian bahwa hasil dari rapat kita, begitu. Hasil keputusan kita selama rapat, gitu. Jadi saya rasa tidak jadi masalah kalau kita masukkan di dalam keputusan kita bersama ya. Kalau kita tidak masukkan di dalam daftar itu, lalu kemudian di dalam dokumen itu kita mau menempatkan dia dalam posisi apa? Apakah kita catat saja di buku catatan kita masing-masing, kalau nanti kita nanti saling mengingatkan? Ya, sebenarnya tidak juga. Sebenarnya tidak jadi, untuk saya tidak jadi masalah. Bahkan hal yang sementara pun, misalnya keputusan seperti kita lihat keputusan dalam rakyat tahun lalu, misalnya dalam hal-hal yang sederhana saja seperti ya, kalau saya tidak salah itu soal misalnya untuk pemilihan DPP misalnya, hal yang cuma sementara waktu saja, atau juga ada beberapa hal soal minta panitia gereja dan lain sebagainya, yang hal-hal sederhana itu bisa kita masukkan di dalam. Itu bagi saya contoh dari Labuan Bajo itu, misalnya salah satunya itu persyaratan ada di rukun dan lain sebagainya. Jadi di situ tulis saja bahwa mereka yang akan menerima sakramen-sakramen harus melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh paroki. Ya, seperti itu. Ya, tinggal kita di dalam nanti syarat-syaratnya seperti apa, itu nanti kita akan rumuskan, kita buat secara baku dan kita bagikan ke stasi-stasi. Tapi keputusannya mulai sekarang, yang menerima sakramen-sakramen akan mengikuti ketentuan-ketentuan yang dibuat di dalam paroki. Seperti itu.
baca lagi. Rekomendasi pertama, setiap stasi sudah harus membuat rekening stasi. Kedua, pembuatan QRIS untuk transaksi keuangan stasi maupun paroki. Penambahan bendahara untuk stasi yang hanya punya satu bendahara. Rekomendasi kepada DPS TEPA, kalau nanti dikoreksi, pada DPS TEPA untuk penambahan satu bendahara. Data statistik direkap dari masing-masing stasi agar dibuat papan data statistik di pusat paroki. Paroki akan mengirimkan 5 orang peserta dari paroki untuk mengikuti pelatihan biduk di Sonlaki pada bulan November. Setiap pengurus DPP dan DPS serta pengurus rukun wajib mengunjungi umat yang kurang aktif dalam kegiatan gereja minimal 4 kali dalam 1 tahun. Rukun-rukun harus membuat sosialisasi Rakerpar tahun 2024. Pelantikan DPS Leti akan dibuat setelah pembangunan dan renovasi gereja. DPS hendaknya wajib melaporkan data lansia ke paroki. Setiap BPS menyelesaikan data umat per keluarga dan dikirim ke paroki. Setiap stasi mencari dan menyimpan dengan baik dokumen pertanahan yang asli. Lalu kemudian pengadaan katekis untuk di stasi TEPA. Setiap stasi mengirimkan anak-anak untuk kuliah di STPAK. Dan yang terakhir, Rakerpar dibuat setahun sekali. Rakerpar tahun depan akan dibuat di stasi Kisar pada tanggal 29 September sampai 4 Oktober. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Diakon. Mungkin ada yang kita lupakan, yang belum dicatat dan lain sebagainya, yang bisa ditambahkan 1-2 hal yang mungkin lupa, yang tadi mungkin sudah diusulkan sebagai rekomendasi atau sebagai keputusan tapi belum dicatat, mungkin ada yang ditambahkan. Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada maka kita putuskan apa yang sudah ada, nanti akan dilihat lagi kembali soal rekomendasi dan keputusan yang sudah dibuat. Nanti para sekretaris bisa melihat ini dan menggabungkan dengan dokumen-dokumen yang sudah ada dan dibuat dalam bentuk dokumen yang dihasilkan dari hasil rapat ini dan sesegera mungkin akan dikirimkan ke stasi-stasi ya, sebagai hasil dari Rakerpar kita pada saat. Saya rasa demikian ya, Bapak Ibu sekalian. Atau masih ada yang lain, Bapak ya? Para katekis. Baik, kalau tidak ada maka saya kembalikan ke sekretaris. Baik, Bapak Ibu, demikian pembacaan keputusan dan rekomendasi hasil rapat kerja paroki 2024. Dokumen soft copy akan kami bagikan, hard copy dan soft copy akan kami bagikan kemudian. Dan untuk itu kita tutup sesi ini dan kita akan lanjut dalam doa rosarium. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami kembalikan ke panitia untuk informasi selanjutnya.